Oke, gini Kak Ripa, menurut kamu menghujat itu seperti apa sih? Ya, kita pakai KBBI ya. Loh, jangan di keimanan Anda. Oh, nggak bisa. Jangan kayak Loh, keimanan itu kan kami kita tidak pahami. bertentangan dengan bahasa Indonesia. Loh, apa sih ini orang? Oke, gangguan jiwa. Kamu tanya menghujat itu apa? Saya pakai KBBI. Kenapa? Karena KBBI ini bahasa negara saya. Dan agama Islam tidak bertentangan dengan KBBI ini, arti menghujat nih. Ya. Kenapa tanya ke Alkitab? Kok Alkitab? KBBI. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tuh kan nggak nyambung kan kamu. Makanya kamu kalau bertanya biar aku yang jawab, jangan bantah. Bantah aja udah salah. Mana Alkitab? KBBI. KBBI kok dikatain Alkitab. Nih, Oke, menghujat coba. itu ini nih. Duh, makanya aku tuh selalu minta kalian-kalian yang mau diskusi sama aku tuh yang kredibel lah. Soalnya nanti aku ngejelasin bahasa Indonesia lagi nih. Jadi menghujat itu mencaci, mencela dan memfitnah. Itu ya, mencaci, mencela dan memfitnah. Mencaci, mencela, memfitnah. Ya, ini salah satunya di antara arti dari menghujat itu. Nah, sekarang saya katakan, saya tanya sama kamu, ya. Mencaci dan memfitnah, salah satunya mengatakan bahwa seseorang terkutuklah engkau. Itu menurut kau mencaci nggak itu? Memfitnah nggak itu? Mengatakan orang lain terkutuk. Biar aku kasih contoh Memfitnah. apa yang disebut dengan memfitnah. Berarti itu menghujat kan? Menghujat kan itu? Kalau tidak ada data, gini, kalau tidak Loh, ada itu data, inilah namanya- orang Kristen nih. Di KBBI dikatakan yang disebut dengan menghujat itu memfitnah. Mengatakan orang terkutuk, kau bilang memfitnah, artinya itu sama dengan menghujat. Kenapa lo Ini kok saya- lamban kali kognitif saudara-saudara saya Kristen ini? Ya Allah. bisa saya Di berbicara. KBBI, kau di sini tidak boleh menjelaskan. Kau di sini bolehnya bertanya. Aku yang ngajarin kau. Ih, kalian itu bukan anak kecil loh, udah lansia loh. Di sini sekali lagi ya, aku cuma ngomong 3 kali loh. Aku nggak mau berulang-ulang, capek loh. Dengarkan Mardan Motor, kuping dibuka. Dalam KBBI, hujat sama dengan memfitnah, sama dengan mencaci, sama dengan mencela. Mengatakan orang lain terkutuk itu masuk ke dalam apa? Tadi kau jawab itu memfitnah. Kan gitu kata kau tadi. Maka kau adalah penghujat Yesus karena kau percaya dia terkutuk. Tuh, kau yang penghujat bukan aku. Sudah. Silakan kau bertanya lagi. Gini, kalau Tugasmu bertanya bukan begini. Itu seolah-olah kamu mau menjelaskan. Kan kau tidak punya kapasitas, tidak buka cam, nggak punya data. Di sini hakmu hanya bertanya, Dek, bukan menjelaskan, Dek, karena kau nggak punya kapasitas, Dek. Kau nggak diizinkan menjelaskan. Kami nggak mau umat tersesat gara-gara kau. Kalau kau mau menjelaskan syaratnya 2, buka cam, pakai data. Jangan begini, begitu. Begini. Kalau udah buka cam baru boleh menjelaskan. Tapi pakai data menjelaskannya. Oke, sebentar ya Kak, sebentar ya. Ya. Nanti. Nggak usah kau bilang aku cantik, aku manis. Manis, Ya iyalah. manis apanya? Kau nggak tahu seluruh alam semesta tidak bisa membantah kemanisanku. Kau. Oke. Semut berderet loh di belakang. Iya, kau nggak tersemut tuh berseret tuh. Hah. Oke. Kau nggak tahu kemanisanku itu menggegerkan alam semesta. Apalagi? Yaudah. Tadi kan saya bertanya. Oke, Ya, gini, tadi kita kau diskusi bertanya. ya. Oke, kita Oke, diskusi ya. Tapi penjelasanmu pakai data ya. Boleh, boleh. Silakan. Apa tema yang mau kau angkat? Tentang menghujat. Tentang menghujat. Tadi sudah aku tunjukkan KBBI. Kau sepakat nggak dengan KBBI itu? Kalau Gini, menghujat itu artinya itu. Sepakat nggak? Kak, saya kan naik ke roomnya Kakak. Bisa nggak saya berbicara sebentar? Karena begini, saya kasih 2 analogi ya. Kata menghujat itu, menghujat gini. Menghujat itu sesuatu yang tidak ada, yang kita ada-adakan. Itu namanya udah menghujat. Itu kata siapa? Kata siapa itu? Tunggu dulu. Menurut saya seperti Kata itu. siapa? Loh, kau siapa? Ahli bahasa. Bukan saya ahli bahasa. Begini, saya kasih Makanya contoh. aku bilang, kalau Bentar. kau mau menyampaikan informasi terbaru, kau laporkan dulu ke pemerintahan kita, biar atau kampus Bukan. atau validasi kepada Begini. para sekolah. Kau tunggu dulu. Ini orang
menjelaskan arti menghujat menurut dirinya sendiri, lalu menyodorkan kepada kita. Sementara dia rakyat Indonesia yang diperintahkan Sumpah Pemuda, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sudah kutunjukkan kata hujat itu mencaci, mencela, dan memfitnah. Tadi kau kutanya, Mardan, kalau mengatakan seorang laki-laki itu terkutuk itu apa? Itu namanya fitnah. Maka di dalam Galatia pasal ketiga nomor 13, kau percaya Yesus terkutuk. Maka dengan demikian kau percaya fitnahan kepada Yesus alias kau penghujat. Dor. Nyungsep ke bawah. Sudah? Gini maksud saya kakak, makanya dengar dulu saya sebentar ya. Kalau menghujat atau menghina itu kan sesuatu itu yang tidak ada, yang tidak kita nampak, tapi kita memberitahukan kepada orang lain itu ada, padahal yang kita nggak nampak. Contoh seperti ini, ada seorang Itu mencuri, namanya contoh. bukan menghujat, itu namanya berbohong. Membedakan Bentar. berbohong dengan menghujat aja nggak pandai kau, Bang. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Contohnya gini, Kau, aduh, ganti topi, pakai kacamata hitam kau biar sama Koke Edis. Memang Membedakan saya menghujat baca. dengan berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak ada atau mengada-adakan sesuatu, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah berbohong. Inilah malasnya aku. Akhirnya aku jadi turun levelku jadi guru bahasa Indonesia kan. sebentar. Masa makanya kau pelan-pelan. tidak bisa membedakan? Menghujat itu artinya mencela, mencaci, dan memfitnah itu menghujat. Kalau mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada, itu namanya berbohong. Masa mau ku ajarin juga kau bahasa Indonesia, Bang? Bentar. Ini pula yang mau ngajak Ini aku maksud debat. saya kakak ya. Saya pun agak banyak orang bilang bahwa Yesus itu mengawini anak keledai, begitu ya. Contoh berzina sama keledai. Sedangkan saya baca di Alkitab tidak ada tertulis begitu. Apakah itu suatu yang penghujatan atau tidak? Menurut kakak itu gimana? Oke. Mengatakan Yesus mencolok pantat keledai itu pertama fitnah. Kedua Fitnah, itu kan? cacian, itu mencela, maka itu disebut dengan menghujat. Paham? Tapi Nah, itu tolong kau menghujat, kan? bedakan. Menghujat dengan berbohong itu diksi yang berbeda. Makanya kalau seandainya dulu waktu guru ngajarin bahasa Indonesia jangan belanja bakso, belanja soto di warung. Masa Ya, aku yang betul. ngajarin ke bahasa Indonesia? Jangan kayak gitu, capek aku. Malah dibeliin busi sama dia, kira. Jadi Iya. berarti di situ menghujat, betul kan? Ya menghujat lah. Seperti itu Fitnah menghujat itu. namanya kan? Karena Iya, tidak iya. tertulis. Tidak tertulis namun diada-adakan. Oke. Ih, Jadi, bukan kalau tidak tertulis diada-adakan saya pernah- namanya berdusta. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Mengatakan Yesus colok pantat keledai dikatakan menghujat karena itu memfitnah dan mencela, Dek. Jadi kalau mengatakan sesuatu yang Oke, tidak tadi udah ada, paham, itu ya. definisinya sama dengan berbohong. Tolong ya anak-anak bunda, Oke. ayo angkat tangan ke atas dulu. Ada. Berbohong artinya mengatakan sesuatu yang tak ada. Menghujat itu sama dengan mencela. Berbohong artinya mengada-ada. Menghujat artinya itu mencela. Memfitnah mengatakan yang gak pernah dilakukan. Itulah perbuatan tercela. Lelah bunda. Assalamualaikum Sembara. warahmatullahi Tema kita apa kak? Tema. Assalamualaikum Biar kita warahmatullahi diskusi. wabarakatuh. Tema kita adalah, coba aku sebagai orang yang menghargai engkau ya abangku yang topinya ke belakang tapi nggak pakai kacamata hitam, nggak pakai seragam Edis ya. Aku ingin kau tidak kesusahan menghadapi aku. Jadi aku ingin meringankan bebanmu, maka ku ajak kau mendiskusikan hal yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling kau kuasai. Biasanya itu hal yang membosankan buat aku dan tidak naik ilmuku membahas ini adalah tentang kenapa Yesus kau katakan Tuhan. Nah, mungkin itu paling ringan itu. Itu tema berulang di setiap komal itu yang Yesus Tuhan bukan. Atau kau yang Kenapa mana yang Yesus paling itu kau Tuhan? ya mau atau mau diangkat tema lain.
Temaku nanti berat. Kalau temaku ngeri nanti, nggak sanggup kok nanti bang. Kasihan aku nggak mau Jangan menghujat sepelekan orang. dulu orang. Jangan dulu Nggak sepelekan orang. menyepelekan. Aku bisa memastikan umat Kristen itu akan kesulitan kalau membahas temaku. Kalau nggak percaya kita buktikan. Oke. Yaudahlah karena kau sepertinya mencelen aku ya kan, tidak mau disepelekan, yaudah kita angkat kritik teks ya teman-teman ya. Oke. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab sama kau bang, sama aku. Kenapa Bible dan Al-Quran dikatakan suci? Kau yang jawab alasannya, aku yang jawab. Kemudian kita diskusi. Lanjut. Tadi kan ketuhanan. Kenapa Katanya Yesus kau nggak mau Tuhan? disepelekan, mau tema yang menakutkan itu, bagi otak kan- seluruh alam semesta. Kalau Mak, ketuhanan kita bahas ketuhanan dulu. iya kan Kita aku bahas tadi ketuhanan. bertanya, aku baru menawarkan judul yang paling ringan Iya, itu ketuhanan. ketuhanan. Judul yang biasanya Ketuhanan. dihindari sama apologet Kristen kalian tuh kritik teks. Kau mau yang mana bang? Katanya kau nggak mau Ketuhanan, di ayo. ketuhanan. Ketuhanan. Bilang lah bertanya tinggi dua arah, kali ya? tadi. Ya iyalah dua arah kalau diskusi. Buka cam, nggak ada cerita tutup cam diskusi sama aku, nggak bisa. Berapa umurmu bang? Oke. Aku panggil abang kok toto kok adekku. Saya tahun 90. Kelahiran tahun Kociknya kau 90. tapi mukanya udah dewasa, udah tua. Apalah. canda. Canda. Ya dek, lanjut dek. Ya dek, lanjut dek. Mengapa Yesus panggil? Ya, silakan dek. Siapa namamu dek? Mardan ya? Ini ada bacanya, bisa baca. Ya, Mardan itu nama asli. Enggak semua yang tertulis itu nama orang. Kadang ada yang dibikin dia anak Theos, enggak mungkin namanya anak Tuhan. Oke, Mardan, Anda saudara Kristen kami harapkan Anda bisa sopan diskusi dua arah dengan saya. Anda silakan menjawab apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Nanti bagian menjawab itu kenapa Al-Quran dikatakan suci, itu tugas saya. Silakan Mardan, waktu dan tempat saya persilakan maksimal 2 menit buat Anda. Ketuhanan, Silakan, Oni, ketuhanan. Kepikir mau dia. Aku udah pengen kali bahas kitab suci. Kebanyakan ngomong itu, tapi nggak tahu. Bukan, aku pengen kali tema itu. Nggak ada satupun Oten yang mau. Kau lah mau. Nggak mau ya udahlah. Baiklah. Tarifa. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Udah. Oke. Karena Yesus pemilik. Pemilik Yesus pemilik apa? surga dan di bumi. Yesus Oke. berkata, kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi mengapa kami menuhankan Yesus? Karena dia sebagai pemilik. Begitu ya. Udah. 2 menit Kita silakan. baca. Sudah. Ya. Anda bilang, mengapa Yesus dituhankan? Satu, dia dari firman-Nya Allah. Firman menjadi manusia. Kedua, dia pemilik surga dan di bumi. Jadi kami menuhankan dia karena dia paling utama itu, karena dia itu bangkit dari antara orang mati. Begitu. Itulah sebabnya kami menuhankan Yesus. Nggak ada sejarah macam begitu. Beda sama keimanan kalian ya, yang saya paham, yang saya pelajari. Jangan masuk ke keimanan saya. Kamu nanti menanggapi pernyataan saya tentang agama saya. Saya menanggapi pernyataan kamu tentang agama kamu. Kamu tidak berhak menjelaskan agama saya tidak berhak menjelaskan agama kamu. Oke, nggak apa-apa. Itulah sebabnya kami menuhankan Yesus. Kamu karena bertanya dia saja. penguasa. Oke, karena dia sebagai penguasa. Yang Jelas, pertama Yesus karena dia mengatakan penguasa ya, kuasa. karena dia penguasa ya. Iya. Oke. Penguasa, ya. Kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi itulah sebabnya kami menuhankan Yesus, bukan sebagai pencipta. Begitu. Jadi begini, ini saya bertanya lagi kepada kakak ya. Oke. Menurut kakak seperti apa wujudnya Allah itu? Yang kakak percaya Allah itu? Oke, udah kalau udah bilang udah, biar kita nggak potong-potong. Coba. Oke, Udah. kita besarkan ini ya. Teman-teman, saudaraku, Mardan di mute dulu bro, biar enak kita, biar salam kepada istrinya ya, bilang sama istrinya. Doakan Abang Dek kepada 3 Tuhan kita, semoga Abang diberkati. Coba bilang sama istrinya dulu, tapi di mute ya. Eda, doakan suamimu ya, dia berjuang membela kehormatan Tuhan kalian ya, yang 3 itu. Bang Mardan mengatakan begini saudaraku. Kata Bang Mardan, dia menyembah Yesus karena Yesus mengaku berkuasa di bumi dan di surga. Itu kata Bang Mardan. Ternyata Bang Mardan juga harus ingat, bukan hanya Yesus yang mengaku menguasai bumi dan surga. Ini nih, Lukas pasal 4 nomor 6.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah, yang pertama, ternyata kriteria menuhankan Yesus itu sama persis seperti iblis yang juga berkata. Nah, kalau Yesus dituhankan karena dia mengaku penguasa, harusnya iblis juga adalah Tuhan menurut statement Bang Mardan sendiri. Yang kedua, sungguh sangat lucu ketika ada klaim bahwa Yesus itu penguasa di bumi dan di surga, ya. Kenapa begitu? Karena ternyata kalau dikatakan Yesus berkuasa di surga, ini agak cukup aneh. Karena Yesus ternyata terbatas izinnya di surga. Dalam Markus pasal 10 nomor 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa ia itu telah disediakan. Masa adat penguasa surga tidak berhak memberikan tempat duduk di surga? Itu namanya bukan penguasa namanya, itu namanya adalah pejabat surga kata Gumasa, ya. Dia tidak berhak memberikan. Itu yang kedua jawaban saya. Yang ketiga, kalau Allah berfirman bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, maka pembuktian bahwa Dia pencipta langit dan bumi itu ditunjukkan oleh bagaimana yang diutus Dia, Muhammad ibnu Abdullah, betul-betul menjadi penguasa di dunia. Karena memang Nabi kita pernah menguasai dunia ini. Kenapa? Karena agama Islam pernah tersebar ke dunia dan agama Islam pernah menjadi agama yang berkembang, dan bahkan Nabi Muhammad pernah menjadi khalifah tertinggi jabatannya ketika menjadi rasul. Sementara Yesus mengaku pemilik atau penguasa dunia. Jadi ketua RT aja nggak pernah. Itu namanya PHP, ya. Nah, jadi ada 3 jawaban membantah bahwa Yesus adalah Tuhan dengan parameter Dia berkuasa di bumi dan di surga. Lalu saya akan menjawab pertanyaan saudara kita. Seperti apa bentuk Tuhanmu, Rifa? Bentuk Tuhanku adalah begini nih. Karena kami orang Islam, kami kalau berkaitan tentang Allah tidak keluar dari otak kami, tapi wahyu yang harus kami lafazkan. Baik, saya akan menyatakan bagaimanakah bentuk Tuhanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Fatirus samawati wal ard. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar. Ketika aku percaya ini firman Tuhan dan aku beriman kepadanya, kalau aku katakan Tuhanku seperti roh, seperti merpati, seperti manusia, maka aku seorang pendusta. Maka bagaimana Allah? Allah laisa kamislihi syai', tidak semisal dengan apapun. Seperti itu. Silakan kamu tanggapi. Dan sekarang giliranku menjelaskan tentang konsep ketuhanan Islam, ya. Jadi konsep dan Tuhan itu berbeda. Konsep adalah informasi dari pikiran manusia atau abstraksi dari pikiran manusia yang dijuantahkan menjadi kata-kata, ide, gagasan, gambaran, disebut dengan konsep. Maka konsep itu tidak bisa Allah terkonsep, karena Allah adalah Tuhan yang transenden atau Tuhan yang laisa kamislihi syai'un, beyond logic. Tidak tahu kami umat Islam bagaimana bentuk Allah, karena kami dijelaskan tidak ada yang semisal dengan Allah. Artinya tak ini kan dengan makhluk Allah, tidak ada yang sama. Nah, kemudian konsep ketuhanan dalam agama Islam itu tidak melumpuhkan akal, tidak memperbodoh diri, tidak mematikan hati nurani. Konsep agama Islam itu adalah tauhid. Tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran sebagai konsep, karena Al-Quran bukan konsep. Tapi Al-Quran adalah wahyu. Yang ada adalah Allah menjelaskan sifatnya kepada kami, lalu tertangkap oleh stimulus kami, telinga kami mendengar. Apa yang kami dengarkan?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu wahyu, informasi masuk ke dalam telinga kami, direspon oleh kognitif kami, masuk ke dalam kortek kami ini, maka keluar berupa konsep yang disebut dengan tauhid. Kenapa dikatakan konsep tauhid itu? Karena itu cara menuhankan Allah. Bagaimana cara menuhankan Allah? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak percaya kepada ilah manapun di muka bumi ini kecuali hanya ada Allah. Inilah konsep. Nah, dan konsep ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di berbagai macam hadis. Wajar tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran sebagai konsep, karena Al-Quran bukan konsep, tapi Al-Quran adalah wahyu. Maka pertanyaanku kepadamu, saudaraku, ya, apakah Tuhan itu bisa mati? Silakan dijawab dan tanggapi penjelasanku. Buka cam. Oke. Buka cam. Iya, apakah Tuhan itu bisa mati? Ya, Tuhan tidak bisa mati. Di situ yang mati kemanusiaannya, bukan Tuhan yang mati. Tuhan tidak bisa, atau Allah itu tidak bisa mati, tapi kemanusiaannya, kedagingannya yang mati. Dan Anda bilang tadi, mengapa kami menuhankan Yesus ini? Anda cari nanti data di Alkitab ini, bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka di Matius 28 ya, di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, di situ kami menuhankan karena Dialah pemilik. Begitu ya, Dia pemilik segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah kami menuhankan Dia. Karena yang saya pahami kita buka di keluar di mana itu, di keluar di Roma ya kalau nggak salah. Karena kita beda pemahaman kata Tuhan itu ya. Di sini saya buka, kita buka 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat ke-6. Di sini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Di sini ada satu Allah dan satu Tuhan. Jadi jangan Anda samakan keimanan Anda dengan keimanan kami orang Kristen. Kami ada perbedaan antara Allah dan Tuhan. Begitu ya. Jangan, kalau kalian itu mau sama atau tidak ya terserah Anda, tapi kami berbeda. Kami berbeda dengan kata Allah ini dan kata Tuhan ini, kami berbeda. Tetapi tidak bisa dipisah. Begitu ya. Itu yang saya pahami. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Udah? Jadi di sini tadi kakak. Belum. Itulah tadi menuhankan Yesus. Kakak buka di situ di surat An-Nahl ayat 51. Di situ saya bingung, sangat bingung sekali ya. Sebentar ya, di surat An-Nahl ayat 51. Bunyinya seperti ini kakak. Bunyinya seperti ini. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Begitu ya. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan. Jadi pertanyaan saya, itu Tuhan yang mana lagi itu kakak? Tuhan yang mana lagi itu menurut kakak? Gitu. Coba dijelaskan kepada saya. Terima kasih. Perhatikan baik-baik Ardan, karena kamu tidak menanggapi pernyataan saya tadi, sanggahan saya terkait tentang Tuhanmu yang katanya berkuasa tadi, itu tidak disinggung sama sekali ya. Saya pikir kalau diskusi itu kita saling menyanggah, saling menunjukkan gitu loh, bukan malah mendiamkan saja. Itu baru diskusi yang maksudnya berisi gitu loh. Tadi kamu mengatakan bahwa Yesus itu, saya tanya sama kamu, Tuhan itu bisa mati? Enggak bisa mati, tapi yang mati kemanusiaannya. Dan kamu tidak menanggapi Yesus yang tidak berkuasa di surga ini, kamu tidak tanggapi. Saya belum mendapatkan jawaban juga tentang ini ya. Ya, nanti tanggapi ya Ardan ya. Nah, terus saya tangkap lagi pernyataan kamu bahwa Tuhan itu tidak pernah mati. Coba baca ini Ardan. Ya,
Kamu baca 1 Korintus pasal 11 nomor 26 Ardan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nanti kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan ini berbeda pemahamannya dengan saya, kamu jelaskan apa beda Tuhan dengan Allah ya. Kan kamu bilang, jangan menyamakan cara perspektif kita tentang Tuhan dalam Islam dan Kristen. Saya nggak pernah menyamakan. Tapi setahu saya kata Tuhan ini secara etimologi dan terminologinya dipercaya sebagai pencipta langit dan bumi. Mungkin bagimu Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Nanti kau jelaskan apa beda Tuhan dan Allah. Dan kau tunjukkan data penjelasan itu. Nah, lalu Anda mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa. Ini yang anehnya aku bilang. Yesus itu sebelum mati, Ardan, sebelum mati sudah pernah menghidupkan orang mati, tapi justru berkata begini Ardan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Aku ulangi ya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku Ardan. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bahwa Yesus ini dituhankan karena Dia memiliki kuasa, pengakuannya begitu. Itu pengakuan makhluk yang mengaku Yesus yang baru bangkit mati 3 hari kemudian ngaku-ngaku sebagai orang yang memiliki kuasa, sama seperti iblis yang ngaku-ngaku pemilik kuasa juga. Iblis ketika mencoba Yesus juga ngeklaim segala kuasa telah diberikan kepadaku. Tiba-tiba ada makhluk yang baru mati minta ikan goreng ngaku-ngaku juga pemilik kuasa. Kalau anak Bunda Maria sebelum mati itu justru bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah kamu mau mengatakan Yesus ini justru diberi kuasa setelah mati dan bangkit? Berarti sebelum mati dan bangkit Dia itu bukan Tuhan gitu, baru Dia jadi Tuhan setelah mati gitu. Agak banyak nih permasalahan nih. Pokoknya banyak kali masalah umat Kristen dulu. Kalau Islam itu nggak ada masalah. Sekarang saya jelaskan. Makanya Mardan, waktu guru bahasa Indonesia ngajar, jangan cabut makan soto di warung Teh Nini. Nggak bagus. Makanya jadi susah belajar bahasa Indonesianya. Masa gitu aja nggak paham? Padahal itu bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Besok-besok janganlah pergi ke Lapau Teh Nini kalau lagi belajar bahasa Indonesia. Jangan kabur-kaburan ya waktu sekolah, yang nggak bagus. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid. Innama huwa ilahu wahid fa iya farhabun. Sekali lagi ya. Ini bahasa Arabnya Ardan. Ini bahasa Arab. Wa qala Allah, dan Allah berkata, la tattakhizu. Nah, jangan menyembah kepada ilahaini isnaini. Ardan, di Islam itu jangankan nyembah 3 Tuhan Ardan, nyembah 2 Tuhan aja nggak boleh. Ya Ardan ya. Apalagi nyembah 3 Tuhan, poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Innama huwa ilahu wahid fa iya farhabun. Nah ini dia, fa iya ya farhabun. Kata Allah gini, dan Allah berfirman, wa qala Allah, la, jangan, tattakhizu, bertuhankan 2 Tuhan, ilahaini isnaini, jangan menyembah 2 Tuhan. Innama, sesungguhnya, huwa, yaitu Allah, ilahu wahid, Tuhan yang satu. Gitu. Jadi huwa itu adalah Allah, merujuk kepada Allah. Ya. Tidak ada kami umat Islam mengatakan huwa itu adalah Tuhan selain Allah. Karena di sini Allah sedang mendikte kami untuk mengulangi kalam mulianya, mengatakan karena Al-Quran ini akan kami baca, akan kami ajarkan lagi ke anak kami. Kami diperintahkan mengatakan kepada anak kami, kepada seluruh umat Islam, Al-Quran yang kami baca itu kami pahami maknanya, lalu kami ajarkan huwa Allah, huwa ilahu wahid. Masa kayak gini aja diajarkan? Masa aku harus ngajarkan de ada dan Allah berfirman? Jangan, kan nggak mungkin. Di situ kan Allah yang berfirman, kakak. Coba baca baik-baik, Min. Itu Iya, kan firman Allah Allah. berfirman. Betul, Allah berfirman. Dia kan berkata.
Iya. Dia berkata Iya, kepada hambanya, janganlah kami menyembah dua Tuhan. Begitu katanya kepada hambanya. Gini Ardan, Sesungguhnya, kalau Ardan gini ya, kalau saya membantah kamu pakai dalil kitabmu ya Ardan, kalau kamu membantah dengan ketidaktahuanmu, saya nggak terima ya. Gini loh, kalau saya bilang ke anak saya pertekankan lagi supaya kamu lebih paham. Saya ingin anak saya mengatakan kepada temannya bahwa ibunya manis. Lalu saya ajarkan anak saya tepat seperti yang saya katakan. Ya, katakan kepada temanmu, ibuku manis. Aku apakah mengatakan ibuku yang manis? Bukan. Aku mendiktekan anakku supaya mengulangi perkataanku. Maka anakku akan menghampiri temannya. bukan seperti itu kan? Ardan, kau Kristen Bukan atau seperti Islam? itu, yang Tunggu dulu. Yang Islam di sini Saya siapa? bukan. Yang Islam di sini siapa? Ini Islam banyak lah. Orang namanya Roman. Yang kau diskusi ini yang Islam siapa? Kau Islamnya atau aku? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalau kau di Kakak. sini orang Islam, kau yang lebih belajar Islam dan kau membantahku dengan linguistik, dengan ilmu, nggak apa-apa aku terima. Kau membantahku dengan ketidaktahuanku dengan terjemahan. Al-Quranku bukan kitab terjemahan. Kami nggak sebodoh itu, Ardan. Tidak ada satupun. Bentar dulu, aku inilah kenapa aku berikan standarisasi itu. Yang berdiskusi dengan aku itu harus kredibel. Aku nggak mau kayak gini guys. Aku nggak mau berbantah-bantahan tentang terjemahan dan tidak mau berbantah-bantahan dengan ketidakpahaman dia, karena itu aku membodoh-bodohi diriku sendiri. Tapi kalau kau kayak aku tadi, aku bantah kau bukan dengan pemikiranku loh. Aku bantah kau dengan kitab kau. Di kitab kau tertulis Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk di surga, tetapi hal duduk di sebelah kananku. Ini aku pakai dalil membantah. Kau membantah dengan ketidakpahamanmu. Ya, saya pun akan... Kau paksakan aku menerima pahaman kau yang keliru itu karena terjemahan. Sementara aku belajar bahasa Arabku, belajar ilmu nahu sorof. Tiba-tiba kau paksa aku ikut terjemahan yang kau salah pahami. Aku sudah jelaskan. Pertama wahyu turun itu adalah ikro. Artinya kami diperintahkan untuk membaca dan mengulangi Al-Quran. Dan itu berlanjut sampai wahyu terakhir turun. Maka Rasulullah itu mendapatkan firman dari Tuhan. Harus didiktekan ulang, kemudian diulangi kembali. Lalu kau nggak terima. Nah, ketika kau tidak terima, kau pakai ilmu jawab aku, bantah aku, bukan pakai ketidaktahuan kau. Ini melecehkan aku sebagai mahasiswi ini. Kok kau pula yang membantah tanpa dasar ilmu? Kecuali kau bantah pakai Al-Quran lain. Di Al-Quran lain tertulis Tuhanku ada dua. Ini kau perkara terjemahan kau salah paham, kau pula paksa kesalahpahamanmu sama aku. Ini namanya pelecehan ini. Kok bukan? Kau tadi udah aku jelaskan, ya? tidak ada di situ Allah dua. Huwa itu merujuk kepada Allah. Lalu kau bilang tidak, bukan dari ketidaktahuan kau, bukan dari data. Ini merendahkan sekali diskusi kayak gini nih. Aku tadi gak peka, kan kau tadi bilang gitu. Menurutku tidak, bukan menurut ulamaku, bukan menurut linguistik, bukan menurut ilmu filologi, tapi menurut kau yang baca terjemahan Quran. Kau paksakan pandanganmu sama aku, aneh. Gini. Itu kan yang berfirman itu kan Allah kan? Betul. Yang berfirman itu kan Allah. Betul kan? Dia mengatakan kepada hambanya. Dia mendikte. Betul kan? Dia mendikte. Makanya kau baca kitab nih. Ini kau baca nih. Inilah kenapa orang Kristen ini gagal paham tentang Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan Nabi. Sebelum kau masuk ke agamaku, ku ajarkan kau paham tentang Nabi dalam kitab kau. Makanya kau buka bilangan nih 18 ayat 18 nih. Dengan seperti itu, Kakak. Nggak ada kau ngatur-ngatur aku. Tunggu, aku bukan orang yang bisa kau atur. Di sini yang mengatur jalan diskusi itu aku, karena yang mau diskusi sama kau tuh aku yang merendahkan diriku mau diskusi sama kau. Bukan aku yang memberikan syarat. Aku menjawab ini supaya kau paham. Aku tidak mengikuti aturan kau, Kristen. Aku ini mengikuti aturan Komar ini. Bahwa kalau bicara itu pakai data. Kok aneh dia pula yang masuk kita. Kalau aku bertanya keimanan Anda menjawabnya pakai keimananku, kau kan nggak ngerti, maka ku ajarkan kau definisi Nabi. Ini definisi Nabi dalam agama kau supaya kau sadar akan ketidaktahuan kau. Dalam kitab kau sendiri definisi Nabi itu apa? Jangan kabur kau, jijik kau bahas kitabmu ya. Dalam kitabmu, tetapi ini dalam ulangan. Ini definisi Nabi, kau nggak ngerti Nabi, makanya gimana mau diskusi sama orang yang nggak ngerti kitabnya sendiri? Definisi Nabi aja kau ngerti nih. Ulangan 18 ayat ke-18. Ini definisi Nabi nih. Dengarkan baik-baik kok adu-adu.
Inilah kau datang diskusi bukan untuk dapat ilmu, tapi kau memaksakan pendapat kau yang keliru tentang agamaku. Nih kau tengok nih, baca kitabmu nih. Bukan. Kau Saya tengok sangat ini. Saya bicara Ya, tentang bagaimana definisi nabi dulu, biar kau paham nanti. Dalam Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku. Ngerti nggak kau itu maknanya? Bukan Tuhan kau menjelma jadi daging masuk di mulut orang-orang. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu meletakkan firman-Nya di mulut nabi. Maksudnya apa? Nabi ini menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan firman. Jadi perkataan Tuhan itu didiktekan. Kalau Tuhan pengen kami bilang apa, itu yang harus kami ulangi. Nah, ketika Allah menyampaikan firman-Nya seperti ini, makanya aku berikan analogi tadi. Aku ingin anakku mengatakan kepada kawan-kawannya di sekolah bahwa aku adalah ibu yang paling cantik di muka bumi ini. Maka aku ingin dia bicara seperti yang aku mau. Maka kalimatnya aku yang buat. Aku sampaikan ke dia. Apa kataku? Aku adalah ibu yang paling cantik. Jadi anakku mengulangi perkataan, ibuku adalah wanita yang paling cantik. Diulangi sama temennya. Artinya kau kurang ajar kau. Kau yang minta diskusi sama aku, kalau aku menjawab agamaku kau ketawa. Nggak ada sopannya kau Kristen. Orang Kristen ini emang adab nggak ada, ilmu nggak ada, sok paten pula. Kau yang minta izin sama aku diskusi, kuturunkan harga diriku diskusi sama kau yang aku nggak tahu kau ini pernah sekolah di mana. Tapi ketika aku menjelaskan agamaku kau ketawa. Giliran kau banyak bicara di sini kau minta didengarkan. Kenapa Kristen-Kristen ini nggak ada adab? Karena yang tadi, bentar. Aku menurunkan levelku mau diskusi sama kau. Selama ini aku selalu memberikan syarat diskusi sama aku tuh harus kredibel biasanya. Minimal ngerti KBBI. Kau yang nggak kutanyakan kau pernah kuliah di mana atau tidak, karena menghargai kau sebagai makhluk Allah, kuizinkan kau diskusi sama aku. Rendahkan, kuturunkan harga diriku. Biasanya levelku ini pendeta kau. Ternyata pas kujelaskan agamaku kau ketawa. Emang nggak sopan kalian. Kalian nggak butuh ilmu. Kalian itu tidak butuh benar dan salah. Yang kalian butuh adalah memaksakan kekeliruan kalian terkait agamaku. Ya aku di sini narasumbernya. Aku narasumbernya bukan kau. Bisa nggak bisa kau diskusi karena kau penipu. Kalau nggak bisa saya turun. Kalau nggak bisa saya turun. Emang ada aku paksa kau diskusi sama aku. Udah rendah harga diriku diskusi sama kau ini. Tadi udah aku bilang, syarat diskusi sama bunda gembala kalian yang manis ini adalah kredibel. Kredibel itu buka camp sama pakai data. Kau membantah bukan pakai data, tapi pakai congortologi. Udah kurendahkan harga diriku loh. Jangan kau pikir kuliah tuh nggak bayar apa? Capek-capek aku siang malam buta baca buku ini, tiba-tiba kau nggak baca apa-apa, kau membantah dengan ketidaktahuan kau. Giliran aku menjelaskan kau ketawa-ketawa lagi. Nggak ada sopan-sopannya anak-anak Teos ini loh. NPD-nya akut. Kalau diskusi sama Unirifa itu beradab. Aku bukan perempuan yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Nggak perlu berlemah lembut kepada kalian yang merendahkan ilmu pengetahuan. Aku berpihak kepada ilmu. Udah aku beritahu tadi. Kalau awam nanya aja bos. Aku nggak mau merendahkan kalian bos. Minta aku mau diskusi, buka camp, diskusi sama aku. Udah aku izinkan, nggak pakai data, nggak pakai kredibilitas, nggak ngaku pendeta, nggak ngaku penginjil. Ku rendahkan harga diriku, turun derajatku. Udah aku hinakan diriku dengan diskusi dengan orang awam. Tiba-tiba cengengesan nggak pas aku menjelaskan agamaku. Memang hantu belau lah orang Kristen ini rata-rata. Pantas kalian diusir sama Yesus. Sibilislah bapak kalian. Ya, open camp ya, open camp. Open camp itu syarat kalau mau diskusi dua arah. Jadi gini loh. Okay. Sebenarnya syarat. Sebentar dulu. Camp catatannya nih, saya belum pernah nih open camp. Tanibar, nih, aku minta buka camp. Ini saya udah buka open campnya gimana? Belum bisa. Ini kan ku minta, udah bisa. Ini aku minta nih. Udah Anda dapat mengundang Tanibar Prodata untuk buka camp. Undang. Tinggal pencet aja itu undangannya. Di mana undangannya? Gini caranya gini. Coba gini dulu, tanganmu putar gini, terus gini kan, terus gini. Habis itu kau pencet di layar HP-mu. Terus lempar ke kalau laut. perlu kamu kayang dulu. Kalau nggak manjat tembok dulu, turun ke bawah, baru lihat di HP ada undangan, baru kau terima gitu. Iya, itu caranya. Tanibar udah 3 Tuhan yang aja nggak mampu loh. Pada Tuhannya udah 3 loh. Tuhan kita cuma 1 loh. Kurang banyak kayaknya ini Tuhannya. Tuhannya udah 3 nggak bisa bantu buka camp ini. Gimana anak-anak Teos ini? Udah silakan. Nggak bisa Ya udahlah. Kau sebenarnya nggak berbohong. Aku tahu kau berbohong. Kau nggak mau. Aku tahu kau bisa buka camp kan aku bisa undang kau di sini. Benar. Udah.
Karena kau tidak bisa buka cam, kau hanya bertanya saja. Ribet banget anak-anak Teos ini. Pada Tuhan ada Ya, 3. saya bertanya ya Uni ya. Iya adekku. Ya anak Uni, bunda. aku bertanya. Iya anak bunda. Pengertian Tritunggal menurut Umi seperti apa? Bagus. Ah ini baru pertanyaan berkualitas nih. Tutup mic, diam, dengarkan, pasang kuping baik-baik ya. Minta pertolongan kepada Tuhanmu yang 3 itu untuk biar kau paham perkataanku. Jadi gini adekku, kami umat Islam tidak boleh menurut kami, tapi kami harus menggunakan pendapat orang udah yang bisa pertama. Uni udah bisa Uni. Udah bisa kau Udah buka, bisa aku minum dulu. open chat. Udah aku minum dulu kau ngobrol Udah dulu bisa sama Bang open Teguh chat, dulu. udah bisa open Ya udah cam. suka-suka kau lah. Aku mau. Ya udah Bentar, pencembang, udah. pencembang. Dis- Nah itu bisa. Kan enggak? Udah lanjut, Kayak lanjut, gitu. lanjut. Pakai kacamata hitam. data ya. Pakai kacamata hitam biar kayak Edis cepat. Aduh, Pakai udah lah, kacamata nggak usah hitam. lah. Ya, bentar dulu, minum aku dulu. Aku dari tadi belum minum loh. Nanti aku keriput nanti kalau nggak minum-minum. Ini bahas tentang Tritunggal ya. Menurut versi Iya, ini dan saya. iya, Apapun perbedaannya ya kita saling menghargai karena kita berbeda. iyalah. Hanya ingin Iya. tahu aja Uni seperti apa karena menganggap 3 Tuhan Tritunggal itu. Iya. Ada hubungan apa sama si Edis, adik kakak? Saya tidak ada. Saya orang Oh. Sunda Uni. Oh, orang Sunda. Yang hijrah dari ibu saya. Orang Sunda kan ibu saya Islam. Nah, saya lebih pilih Kristen karena Karena enak, menurut karena makan babi wah, boleh. Kristen tidak dong. Karena di iman Kristen itu enaknya surganya tidak ada esek-esek. Iya, bohong Kudus. kali kau Kalau di dunia Siapa makanya kau bilang? puas. Bohong abang ini. Kau bohong. Yesus saja menjanjikan 100 istri kok. Memang betul. Nanti kita Di bahas Kristen itu, nggak itu- usah. Dek, jangan Di kau Kristen membuat klaim itu- tentang agamamu. Nanti babak belur di sini udah. Dua bidadari itu enggak kudus hidupnya di surga itu. Siapa bilang abang dibohongi bohong pendeta kali. itu bang? Sebelum itu kita Karena- kasih data dulu dia Bang Teguh ya. Kasihan anak ini. Kasihan ini anak tersesat ini ya. Ada tidak ajaran di Injil poligami dan jihad? Gak ada. Ada, Kalau ada. saya Ada buat. banyak. ada. Bohong Ada abang ini. banyak ada. Oke, aku tunjukkan Ajaran dulu. poligami ya, ada nggak ajaran Iya poligami? Nggak ada. Ada, Bang, ada. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Tuhan kau sendiri mengambilkan bini orang tuh. Ini aku tunjukkan kau datanya. Aku paling nggak suka on. Udah, kita Orang- bahas Tritunggal aja, Tritunggal. Enggak bisa kau tadi nantang aku. Tunggu dulu. Aku paling anti orang-orang yang berngok. Ajarannya poligami nggak Bentar ada. dulu, bro, dengar bro. Kalau seandainya kau bahas Tritunggal, makanya jangan banyak bicara di Komal ini. Karena setiap ucapanmu itu tidak akan kami izinkan lewat gitu aja sebagai syubhat. Kami akan tetap membantah itu. Terima nggak terima kami tetap bantah. Ini Komal Islam soalnya, ya, bukan Ya, Komal Pun tepo-tepo. perbedaan pendapat ya kita hargai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita Nggak berbeda. apa-apa. Makanya kau diam dulu. Aku kalau ngomong nggak pakai bacot, aku pakai data ya. Sorry. Kau bilang tidak ada ajaran poligami di agamamu. Nih, kutunjukkan ya. Di Injil ya, saya bilang di Injil ya. Iya, kau tunggu dulu. Biar tenang dulu kau. Biar ku jelaskan. Nih, kau di mute dulu ya. Teman-teman perhatikan, dia bilang di Injil tidak ada poligami. Kata dia. Saya akan tunjukkan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Tuhan dia yang katanya membawa Injil itu mengambil istri orang diberikan kepada Daud. Pertanyaanku, Tuhan yang mengambilkan istri-istri orang. Jangan kau kayak gini, kecuali kau ganteng kayak gitu. Kau pun gak kedengeran suaranya. Biasa aja kau ngomong. Aku lagi Injil, ngomong, Ibu. selesaikan Saya bilang tadi selesaikan Injil. dulu. Kau selesaikan aku ngomong. Gak usah kau kayak gini-gini sama aku. Ah, biasa aja, Dek. Biasa aja, jauhkan nggak usah gini-gini, nggak. Kecuali kita tuh ganteng dan cantik gitu nggak apa-apa. Merusak pemandangan, kasihan netizen kita, mual mereka ya. Gini loh, Dek. Kan kau bilang di Bible, Injil tuh nggak ada, Bible yang ada. Masalahnya adalah kayak gini lagi dia. Sabar dulu. Lucak juga nih orang. Asik atuh, asing buka kamera. Dia kayak gini loh. Oh, katanya. Dia malah nyangkut lagi kayak gitu pas jelek-jeleknya. Makanya aku bilang, makanya Lagi dong, jangan lagi kayak dong. gitu. Lanjut dong, deken hidung sia sih ngomong gini. Lucu dia nih lo. Dengar bro ya, dengarkan Sorry, baik-baik oleh. bro.
Bro, dengar dulu bro. Baik topik itu. Bro. Ini kan Kristen kan Bro. Injil. Injil itu Yesus. Bro. Makanya di Bro, Injil minimal. bukan di Oi, perjanjian kutiup juga lama. ubun. Kutiup ubun nanti. Minimal kau dengarkan aku ngomong dulu. Bisa mendengarkan aku ngomong dulu. Bisa nak dengarkan bunda nak. Betul, Bisa ini dengarkan kan bunda. Balam saya Bisa. cicing. Janji Kucing, tidak ya. memotong perkataan bunda nak. Bisa. Janji tidak memotong perkataan bunda. Oke, di mute dulu anak bunda ya. Aku tidak butuh kau terima atau tidak. Aku ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku di bawah. Saudara kita Tanimbar ini mengatakan bahwa di Injil tidak ada ajaran poligami. Jangankan di Injil nggak ada ajaran poligami, ajaran nikah saja tidak ada dalam kitabmu karena Tuhanmu tidak menikah. Nah, dalam kitabmu perjanjian lama, Tuhanmu itu yang packagingnya belum bentuk manusia, packagingnya masih roh, itu mengambilkan istri-istri orang untuk diberikan kepada nabinya Daud. Aduh salah ngomong aku nih, pakai akun ini babak belur pula akun nanti. Ada suaranya, Ti. Ya takut Ada aku, suaranya. akun yang satu ini akun besar Pak Angon, kalau dipakai ngomong nanti kena bermasalah nanti. Oh, sah. Blok permanen ntar. Ini akun ini Siap, aja nih. Ya, dengar baik-baik ya. Nah, jadi gini ya. Tuhanmu itu tidak pernah melarang laki-laki menikah lebih dari satu untuk jemaatnya, tidak pernah. Bahkan Tuhanmu terlibat langsung dulu di zaman Daud memberikan istri-istri orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Kutunjukkan ayatnya dulu. Nanti kita berbantah-bantahan. Tapi dengarkan dulu apa yang kumaksud ya. Nah, ya ini. Nih kutunjukkan datanya. Ya ada noise nih, Ti. Nggak apa-apa ya? Aman Apa? nggak? Ada Apa? noise? Oh ini Suara karena jelas. aku ngecas bentar. Oh, lanjut aja lagi. Ngecas. Ya udahlah aku pakai ngomong Mungkin pakai dikasih ini. waktu berapa menit? Duh, karena makanya aku bilang deh di Komal ini jangan pernah mengklaim, karena kalau kau mengklaim pasti kuluruskan. Enggak, maksudnya tidak berapa menit, Berapa berapa ini, menit berapa itu. apa? Makanya Dibagi-bagi. makanya tadi kau pas naik ke atas itu langsung aja ke tema Tritunggal, jangan kau membuat klaim-klaim kau itu kuluruskan, itu nggak bisa, itu kemutlakan di Komal ini. Ya, emang tidak ada di Injil. Loh, kau Di Injil mengklaim emang nggak ada bahwa- poligami. Loh, Iya, Nanti- di Injil kalau ada saya di keluar mana? dari Kristen. Tunjukkan di mana larangan poligami di dalam kitab kau yang Injil itu, yang kau katakan Injil itu. Coba kau Ada. tunjukkan. Nah, kalau tidak ada larangannya, maka hukumnya apa? Poligami itu di dalam Injil haram, Saya perzinahan namanya. mana tunjukkan dalil di dalam Injil, di dalam Bible kau tuh perjanjian baru bahwa poligami haram. Aku minta datanya. Jangan kau berbohong di depanku. Kalau berbohong kau nggak boleh. Tidak ada. Nggak ada. Hey. Tidak ada ceritanya diizinkan Ini dalam gitu. Komal ini berbohong terus dibiarkan ngomong panjang kali lebar. Tunjukkan dalam kitab perjanjian baru Dalam bahwa Alkitab ini- berpoligami itu berzina. Kita berbeda pengertian dan Tunjukkan dalil dalam kitab perjanjian Ada. baru. Tunjukkan dalilnya, Dek. ada Ya Allah. kata cerai. Selain dari maut saja yang bisa Apa memisahkan. arti cerai? Itu Apa arti cerai? Arti Arti dia cerai tidak apa? boleh. Apa arti cerai? Apa arti cerai? Ini orang yang nggak ngerti nih. Arti cerai apa? Nih kalau nggak ngerti ini nih. Kalau nggak ngerti sok ngerti ini kayak gini jadinya Maka itu kan menyesatkan. berpisah dari Nah, pasangan poligami hidupnya. artinya apa? Poligami artinya apa? Lebih dari satu perempuan. Bercerai nggak itu? Diceraikan nggak poligami itu? Kan kata di dalam Injil itu tidak ada kata cerai. Kau ngerti nggak? Cerai Kecuali itu mau. berpisah. Poligami Yang itu mau saja yang menambah bisa istri. memisahkan. Hantu Blau, Ade Edis, udah berkali-kali diajarin kok nggak ngerti-ngerti si anak ini. Bercerai itu berpisah. Poligami itu menambah istri. Iya. Nggak nyambung kau, Dek. Untung hidung kau panjang. Iya, Kalau nggak, artinya tuh. uni itu Gini, artinya Dek, tidak di boleh depanku harus itu, Dek ya. setia. Di depanku ini, ketika ada klaim, maka aku tidak akan biarkan klaim itu lewat gitu saja. Karena apa? Itu namanya penyesatan. Tadi kau mengklaim dalam kitab kau yang perjanjian baru Sekarang itu coba ayat ada di mana di di Injil? lihat dulu.
Dikatakan poligami, diam dulu, kan? orang ngomong dipotong. Berkali-kali ku bilang, Oke, aku silakan. lagi ngomong jangan kau Silakan, potong. Cengengesan pula. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kau tadi bilang adekku yang ganteng mirip Edis. Dengar ya, apa katamu tadi? Telingaku ini masih dengar loh. Kau bilang apa? Di Injil itu poligami zina, kan itu kau bilang tadi. Jangan banyak ketawa. Benar nggak itu kayak yang kau bilang dekku yang ganteng Tanimbar? Enggak, tadi sih itu Tadi mau Anda ngomong bilang cuman di gini, Miro. tadi Anda bilang gini, di Injil Uni itu zina poligami, kan itu perkataanmu. Ya udah deh, maaf Saya Uni. konfirmasi, bener nggak? Nggak. Kalau terus Dek, saya minta maaf eh. ya, saya tidak bermaksud. Ele Saya tidak si Akang, dengarkan eneng ngomong dulu ya. Kumaha eta si Akang, tak colok hidung si Akang ke nanti ya. Dengar baik-baik. Tadi Dengarkan, Anda- dengarkan. Dengarkan siapa yang dengarkan bicarakan eneng juga. bicara atuh. Dengarkan baik-baik. Siapa ngomong ke membatahan, ngegepuk. Enggak, sob. Nah, Didengarkan ke Abi. Didengarkan ke Abi sekarang. Lajeng se. Tanimbar, pernyataan dengan pertanyaan itu beda, adekku. Pernyataan itu adalah engkau menyatakan kata-kata. Apa kata-kata yang kau nyatakan tadi? Di Injil poligami zina. Itu perkataanmu tadi. Perkataanmu tadi loh. Dia ketawa. Itu ingat nggak itu? Kamu masih ingat dengan kata-kata itu? Nah, maka aku sebagai orang yang membaca kitabmu perjanjian lama tidak pernah mendengarkan bahwa poligami itu berzina. Untuk menunjukkan bahwa omonganmu itu bukan dusta, bukan kebohongan adekku yang ganteng, tunjukkan ayatnya bahwa di perjanjian baru poligami itu sama dengan zina. Maka yang kamu bawa ayat apa? Yang kamu bawa adalah ayat dilarang bercerai, adekku. Bercerai itu definisinya memisahkan diri dari hukum pernikahan, menceraikan. Kalau poligami itu justru menambah, dek sayang, bukan bercerai. Maka adekku yang mirip Edis ini salah, tapi lebih ganteng kau lah dari Edis, jauh kali pun. Ya, maka kamu salah. Nah, mari kita back to topic. Mau melanjutkan diskusi tentang Tritunggal atau tidak? Ujang, kumaha teh ya si eta nyaho, kumaha eta? Si bawa Siapa kokok. Si merokok. Gimana? Mau lanjut Tritunggal? Enggak kedengaran suaranya. Tapi dia baik kok. Aku yakin dia ini orang baik. Cuman dia hanya ingin membela imannya. Sayangnya dia tidak baca lengkap kitabnya. Itu sayangnya. Enggak kedengaran suaramu, adikku yang manis. Untung kau manis hari ini. Kalau enggak bikin tambah kecabut paku aku. Ini karena kau manis aja lo ya. Buka mic-nya. Gak ngerti dia buka. Udah. Dia nih polos dia nih. Ini aku justru ini sama dia nih. Kasihan aku. Ya sayang aku justru sama orang ini. Tapi ya itulah, tidak menyembah kepada Allah. Mamanya Islam. Nyangkut dia kan, Tuhannya padahal 3 loh. Kayak gini nih. Padahal Tuhan udah 3, nggak bisa dibantu. Makanya dek, sembah Tuhan yang satu aja dek. Ngapain sembah Tuhan 3, diskusi aja susah. Apa dek? Nggak kedengaran dekku yang ganteng, yang manis, mirip si janganlah mirip Edis, kasihin kali, tapi agak mirip sedikit sama Edis. Maksudnya nggak kedengaran suaramu. Tinggal pakai kacamata hitam kok dek, mirip kali bahasa sama Edis. Hanya ideal apa sih? Bukan data signalnya nggak bagus kalau dia ya. Iya, kasihan dia. Nah, sinyal ente teu waras sinyal ente teu waras. Mun bisa naik heula kana torrent. Tapi cukup aku acungi jempol dia mau buka cam ini loh. Aku tuh Ya, betul, kita hormatin. aku hargai dia. Hormatin itu. Mirip galon Freddy kok dek. Dek, kau mirip galon Freddy dek. Iya, Freddy mirip si Mercury, Glenn ya. Freddy. Enggak, mirip Glenn Freddy dia loh. Yang nyanyinya gini loh, nyanyinya. Mengapa judi. Oh, hantu, tangkaplah Tanimbar ini hantu. Lain si budana oga meuni naik meuni ieu pisan wi. Aduh aingnya.
Lainnya kumaha eta sih? Eta nyaho eta. Aku dari tadi kan ngomong aja ya, rahangku jadi sakit tahu. Aku kayaknya harus pijat rahang dulu deh. Antum kuat loh, Ti. Bener, Ti. Masya Allah. Bangun, aku pernah kelelahan loh rahang aku loh. Pernah kerasa kalau gitu capek, pegel rahang gitu. Ngomong terus kan, ya. Uni, lanjut lagi. Apa namanya diskusi dua arah? Apa namanya Tritunggal ya? By data, tenang, saya akan by data. Iya. Tapi apapun penjelasannya, kita menghargai karena kita berbeda. Saya tidak akan memaksakan kok. Iya. Sok, Maksudnya atuh. gimana ini? Lah, Oh, saya Anda duluan. iya, kan Anda Kristen yang pahamnya Trinitas. Enggak Barel. dipakein waktu, enggak dipakai waktu 2 menit atau 3 menit. 2 jam, udah kamu sendiri ngomong 2 jam. Gitu, oke. Ini pengertian Tritunggal menurut saya ya Uni ya. Tritunggal itu, arti kata Tritunggal itu 3 kuasa dari Tuhan yang satu. Bukan 3 Tuhan, tetapi 3 kuasa dari Tuhan yang satu. Nah, sumbernya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Maka definisi dari Tritunggal itu menjelaskan atau merincikan kuasa Tuhan, kuasa dari kuasa merincikan kuasa dari Tuhan yang satu. Nah, di dalam ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu kuasa pencipta yang disebut Bapa. Dan yang kedua ayatnya adalah bumi belum berbentuk bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat 2 di dalam Kejadian 1 ayat 2 ini menjelaskan tentang kuasa memelihara dan mengayomi yang disebut Roh Kudus. Karena di ayat ini Roh Allah itu adalah di dalam iman Kristen itu Allah itu wujudnya roh atau disebut Roh Kudus. Melayang-layang arti kata ini adalah memelihara atau mengayomi hasil ciptaannya itu. Dan yang ketiga adalah ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ada kata berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Allah menjadikan segala sesuatu yang diciptakan oleh firman-Nya. Nah, kuasa berfirman inilah disebut anak. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 Tuhan, melainkan 3 kuasa dari Allah yang esa. Jadi jadi Tritunggal itu adalah bukan doktrin, tetapi menjelaskan, merincikan kuasa dari Tuhan atau Allah yang esa. Iman Kristiani itu yang bersumber pada Alkitab Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Jadi ini bukan doktrin buatan manusia, tetapi ini adalah firman Tuhan tentang siapa dan bagaimana Tuhan itu sebagai pencipta, kuasanya. Dan di dalam Perjanjian Baru dipertegas lagi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tentang 3 kuasa Tuhan ini. Saya bacakannya di Matius. Nyungsep ke bawah. Jadi teman-teman, kenapa aku kasih dia kesempatan menjelaskan? Ya, pertama bentuk penghargaan karena dia udah buka camp. Kedua, dia juga bukan penghujat. Ketiga,
biar kita tahu sepenuhnya cara berpikir dia tentang agamanya. Nanti 2 jam kemudian baru aku tanggapin. Begitu. Tapi Bang Mirza malah bikin aku ketawa. Aku nggak mau ngolok-ngolok dia karena dia baik, anaknya baik kok. Baik dia itu. Jarang-jarang ada teman Kristen yang baik ya. Kita nggak boleh merendahkan dia. Nggak boleh kita itu mengadakan permusuhan dengan dia gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.